Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azinallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik di antara kalian dalam beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Dan kami uji kalian, kami coba kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Kita hidup di dunia pada asalnya yaitu untuk mendapatkan cobaan. Kebaikan yang kita dapati itu merupakan sebuah cobaan. Keburukan yang kita dapati itu juga sebuah cobaan. Cobaan bukanlah hanya sakit, tapi sehat juga sebuah cobaan. Cobaan juga bukan hanya kemiskinan, tapi kaya juga sebuah cobaan. Oleh karena itu tinggal kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mampu melewati cobaan-cobaan tersebut? Apakah mampu melewati cobaan-cobaan tersebut? Dan seorang hanya bisa melewati setiap cobaan, melewati sebuah permasalahan itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa ada masalah sedikit pun. Ketahuilah ikhwah, seorang yang tidak ada diganggu dia sedang ada masalah. Seorang yang sedang terganggu juga ada masalah. Seorang yang sedang berdakwah akan muncul masalah, dan seorang yang tidak berdakwah dia juga akan ada masalah. Hanya masing-masing punya masalah yang berbeda-beda. Intinya bahwasanya selama kita masih hidup, maka masalah pasti tetap akan merundung kita sampai kita meninggal dunia. Pergolakan antara yang hak dan yang batil terus akan bergulir sampai titik darah kita yang penghabisan. Syaitan ketika melihat seorang anak Adam lahir, maka dia sudah mulai buat masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu mauludin yamassuhu syaitan fayastahilla sarikhan. Setiap anak yang lahir mereka akan menangis min masih syaitan, dari jamahan syaitan, illa Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di detik-detik terakhir kematian manusia, setan juga akan terus menghantui, terus menggoda. Dia tidak ingin melewatkan sedikit pun kesempatan untuk tidak menyesatkan umat manusia. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kesimpulan bahwasanya kita pasti ada masalah. Siapapun kita pasti akan menerima permasalahan. Siapapun kita, sebagai suami ada masalah, ya, ada problem yang akan dia dapati. Sebagai seorang istri juga demikian, dia punya problematika seorang istri. Kita sebagai anak juga akan mendapatkan problematika sebagai seorang anak. Jika kita sebagai orang tua, kita akan mendapatkan problem sebagai orang tua. Kita sebagai tetangga, sebagai salah satu unsur masyarakat, salah satu daripada aktivis dakwah dan lain-lainnya, tetap akan menerima permasalahan. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak ingin mendapatkan masalah, silahkan apa? Mati aja. Demikian, silahkan mati. Demikian. Dan apakah setelah mati selesai masalah? Enggak. Tetap ada masalah. Jadi silahkan Anda menjalani lakon Anda masing-masing. Yang jelas kita, siapapun kita, tetap akan ada masalah. Mungkin orang-orang yang ekonominya pas-pasan, dia melihat orang kaya yang hari-hari berkendaraan yang mewah, dia katakan enak sekali lah orang kaya ini. Dari rumah sudah dingin, masuk kendaraan sudah dingin, kemudian keluar kendaraan masuk ke tempat yang dingin, serba dingin. Demikian. Kita di rumah saja sudah kehujanan karena rumah bocor, apalagi keluar kehujanan. Demikian ikhwah, hanya kita bisa menenangkan hati kita. Alhamdulillah, walaupun saya naik sepeda motor, di saat panas saya tak kehujanan, di saat hujan saya tak kepanasan. Itulah yang paling. Di saat saya pakai sepeda motor, di saat hujan saya nggak kepanasan, alhamdulillah. Dan di saat panas saya nggak kehujanan. Ya memang iya. Ikhwati fiddin azallahu wa iyyakum, itulah dia. Namun yang terpenting bagi kita adalah apa solusi setiap masalah yang sedang menimpa diri kita. Apa solusi setiap kita menghadapi sebuah masalah. Ikhwah, ketahuilah bahwasanya jangan terlalu pede dengan pengalaman kita. Jangan terlalu pede, percaya diri dengan bahwasanya kita adalah seorang tentor, seorang motivator, tempat orang-orang meminta pendapat, tempat orang-orang meminta kita apa solusi hidupnya. Ikhwah, ketahuilah, terkadang ketika orang minta pendapat kita untuk menyelesaikan masalahnya, kita bisa bijak, tapi belum tentu ketika dia menyelesaikan masalah dia sendiri, dia menjadi bijak. Dia gamang. Ketika menghadapi masalah dia gamang. Tetapi ketika dia menghadapi masalah orang, Masya Allah, dia seorang yang sangat piawai, yang bisa bijak dalam menentukan sebuah solusi. Tetapi belum tentu dia pintar ketika masalah itu menerpa dirinya. Ikhwan azanallahu wa iyyakum. Ketika teman kita sedang ditimpa sebuah masalah, kalaupun kita tidak bisa memberikan solusi, minimal kita akan katakan apa? Sabar. Ya kan? Sabar. Padahal kita tahu persis, seandainya masalah yang sedang menimpa dia, itu menimpa kita, mungkin kita lebih parah dibandingkan dia.
Mungkin kita katakan, sabar ya mas. Dalam hati kita mungkin kita katakan, kalau saya seperti ini mungkin saya tak bisa sabar. Itulah butuhnya watawasau bis sabar, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ikhwati fiddin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu semua masalah sebenarnya ada solusinya, dan semua solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan balasan sebagaimana apa yang kita lakukan. Contohnya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Ya kita tolong agamanya, kita sebarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yansurkum, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya ini merupakan janji Allah. Kalau Allah sudah menjamin akan menolong, apa ada backing yang lebih kuat ketimbang Allah? Tidak ada. Tapi Ustadz, kami berdakwah sudah lama, diusir sana kemari, tapi gimana ya? Kok nggak selesai-selesai? Berarti dia harus lebih mengikhlaskan dirinya untuk menolong agama Allah. Ikhwah, sekali lagi, jangan terlalu percaya diri dengan solusi-solusi yang mengalir di benak kita tanpa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak, orang yang pertama seperti ini, dia adalah Qarun. Ketika Nabi Musa mengajak Qarun supaya beriman kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia banyak harta kekayaan yang melimpah dan ruah. Apa kata si Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati Musa maksudnya, ya. Musa, ini aku dapati karena ilmu yang aku miliki. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena aku memiliki ilmu. Jadi dia merasa dia dapati kekayaan yang melimpah ruah itu karena dia punya ilmu. Ilmunya itu yang mendatangkan limpah ruah tadi itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau ada yang bertanya, kita mungkin seorang yang sukses dalam usaha atau mungkin dalam dakwah. Maaf mas, bisa kami tahu apa kiat sukses dalam berusaha? Jangan sekali-sekali pertama kita tempatkan kerja keras, banting tulang, pergi pagi pulang malam, bukan. Ya, itu bukan nomor pertama. Berapa banyak orang yang kerja keras tapi tak kaya-kaya juga, tak berhasil? Berapa banyak orang yang banting tulang sampai patah-patah tulangnya, tak juga bersukses? Berarti bukan itu sebabnya. Bahkan berapa banyak orang yang santai dalam bekerja, sukses dia. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum. Apabila kita ingin dicintai oleh orang-orang yang beriman, apa yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, surat Maryam ayat 96. Kita ingin dicintai orang yang beriman, ya, bukan pelaku maksiat. Kalau kita dicintai oleh orang yang beriman, orang-orang yang soleh, berarti kita adalah orang di antara mereka. Karena orang yang soleh tidak akan bisa mencintai orang yang pelaku maksiat. Dan orang yang soleh tidak akan mungkin dicintai oleh pelaku maksiat. Orang soleh tidak akan mungkin bisa mencintai pelaku maksiat, dan pelaku maksiat juga akan mungkin mencintai orang yang soleh. Orang yang seorang muslimah misalnya,
yang dia pakai jilbab syar'i, insya Allah jilbabnya panjang, lebar. Kemudian bisakah dia dicintai oleh seorang muslimah yang dia pakai mini skirt, pakai tank top, kemana-mana pakai tank top? Tahu Pak tank top? Hah? Nggak tahu. Ya udahlah, cari di Google nanti apa tank top. Demikian, kemana-mana pakai hot pants. Ikhwah, nggak akan mungkin dia bisa bergandengan dengan seorang muslimah yang memakai jilbab yang syar'i. Dia akan gelisah. Demikian ikhwah. Makanya kita ingin dicintai oleh orang-orang. Apabila masalah kita ingin dicintai oleh orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki solusinya. Apa itu? Surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kecintaan kepada orang-orang tersebut kepada dia. Artinya kalau ada orang beriman, orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menanamkan kecintaan orang lain kepada dirinya. Syekh Sa'ad Abdurrahman dalam kitab Karimur Rahman, yuhibbu ahlus sama'i wal ardh. Dia akan dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba 'abdan, innallaha idza ahabba 'abdan, nada bi Jibril." Sungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril. Allah memanggil Jibril. "Inni uhibbu fulanan fa ahibbuh." Kata Allah, "Jibril, aku itu mencintai si fulan. Silahkan kamu cintai dia." Summa yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril yang akhirnya mencintai orang ini, fayuhibbu Jibril. Jibril mencintai dia dan Jibril pun memanggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mencintai si fulan, maka wahai kalian penduduk langit, cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Dan akhirnya dia pun dicintai oleh penduduk langit. Akhirnya qabul fil ard, dan akhirnya dia pun diterima di muka bumi. Artinya orang-orang pun mencintai dirinya. Tapi ingat, dia dicintai oleh ahlul iman. Ya, ahlul iman, bukan ahlul bid'ah juga. Ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika seorang itu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, saya ja'alahu rahman wudda. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan orang-orang mencintai dia. Jadi kalau Anda merasa Anda kurang dicintai oleh orang-orang yang soleh, mendekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah dan banyak-banyaklah beramal soleh. Allah akan jadikan Anda orang-orang yang dicintai oleh orang lain. Mendekatnya kepada Allah. Ya, mendekatnya kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, silahkan Anda lakukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya la tahqiranna syai'an minal ma'ruf, janganlah kalian menganggap sepele perbuatan baik walau sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun kamu hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan menunjukkan wajah yang ceria. Ikhwah, menunjukkan wajah yang ceria ketika kita bertemu dengan teman, itu kan tidak perlu modal. Ya. Perlu modal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tabassumuka fi wajhika laka shadaqah. Kamu tersenyum di hadapan saudaramu, itu sedekah. Demikian, ya. Semua kita senang ketika kita bertemu dengan teman kita dan dia bertemu dengan kita dengan wajah yang ceria. Senyum kita sedekah, tapi janganlah kalau kita butuh donasi untuk masjid, kita datang ke panitia masjid, kita senyum aja. Saya mau sedekah nih Pak.
Begitu. Enggak di situ tempatnya. Ya. Ikhwati wa akhwat azinallahu wa iyyakum. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, Tirmidzi, Abu Ya'la dan At-Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ma aqbala 'abdun biqalbihi 'ala Allah. Tidaklah seorang hamba menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya, illa aqbalallahu taala biqulubil mu'minin, kecuali Allah akan hadapkan seluruh hati orang mukmin kepadanya. Nafidu ilaihi bil wuddi wa rahmah, mereka akan menjadi simpati dan sayang kepadanya. Wa kana Allah bikulli syai'in ilaihi asra, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat membalas kebaikan ketimbang yang lain. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, al jaza ma'al jinsil amal. Ketika kita tulus berhadapan dengan orang lain, tulus kita berteman, tulus kita membantu orang, tidak ada harapan-harapan di belakang, tidak ada kalau orang Melayu bilang, tidak ada udang di balik batu, tidak ada. Tulus menolong yang menolong, memberi nasihat menasihati, demikian, tidak ada apapun niat-niat di belakangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati orang-orang menghadap ke hati dia. Artinya orang akan mencintai dia. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata iblis? Ya, qala rabbi bima aghaitani, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku hambamu yang sesat. La aughiyannahum la uzayyinanna lahum, aku akan hiasi dunia ini di mata mereka. Wala ughiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua mereka. Itu niat iblis. Ya Allah, aku akan sesatkan semua mereka, akan aku hiasi dunia yang buruk ini di mata mereka. Kemudian illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nggak bisa ikhwah. Karena hamba Allah yang ikhlas nggak bisa digodai setan. Dia beramal tak berharap apapun. Dipuji orang nggak masalah, dikritik orang nggak masalah. Demikian. Dipuji orang tidak terbang, dikritik orang tidak tumbang, itulah kira-kira. Ya. Dipuji orang tidak memberi dia semangat, biasa saja, dikritik orang tidak dia jatuh. Dalam pakai bahasa para ulamanya, yaitu la yu'thiruhu madahul madih wala dhammudz dhamm. Tidak berpengaruh bagi dia orang yang memuji atau orang yang berkritik. Kadang-kadang kan ikhwah, ketika kita sudah berjuang di medan dakwah ini, ya, dengan berbagai macam terjangan-terjangan, kita tetap sabar. Kemudian ada yang mengatakan, antum ngapain aja kerja antum? Tengok, gak ada kerjaan antum yang beres. Buat masjid petak-petak begini aja. Kalau dia tidak ikhlas, dia akan katakan, ya sudahlah, antum aja yang buat masjid ini. Begitu ikhwah. Bisa hilang semangat. Tapi ketika dapat, Masya Allah, antum semenjak antum di sini pengajian lancar, semua bagus, Masya Allah, manajemen antum, keuangan lancar, Masya Allah antum. Oke. Begitu. Oke. Memang saya ini Masya Allah kali memang. Ikhwah, rusak dia. Rusak. Itulah dia. Makanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhwah, dakwah kita ini diawali dari orang-orang yang ikhlas. Kalau enggak tahan dia di medan dakwah. Enggak tahan dia di medan dakwah. Ujung tombak orang-orang yang di pedalaman, di kampung-kampung yang tidak ada seberapanya. Bukan yang sekali duduk tiba-tiba dapat jutaan. Enggak. Bukan itu. Itu sudah jadi tempat itu. Ya, itu tempatnya sudah jadi. Dan setiap tempat yang sudah jadi,
maka orang yang berjuang di awal akan mengalir terus pahalanya. Di sini misalnya, siapa perintis pertama? Kalau dia ikhlas, masya Allah, dan di sini maju, setiap kali kebaikan yang tersebar di sini, maka dia akan mengalir kepada orang yang memperjuangkan yang pertama kali. Walaupun akhirnya tak disebut-sebut, tak pernah disebut namanya. Orang ikhlas nggak perlu disebut-sebut namanya, nggak perlu, ya, nggak penting bagi dia. Makanya susah setan itu untuk menggoda-goda dia. Susah menghasut-hasut dia. Tengok itu kan bapak dulu yang pertama-pertama di sini. Kok dia pula namanya di situ tertempel? Tengok nama bapak nggak ada di situ. Orang yang ikhlas dalam hati ya nggak masalah. Tengok bapak waktu jadi ketua yayasan tak ada gaji. Tengok sekarang itu udah bergaji ketua yayasan. Ya kan memang begitu kalau sudah maju kan. Kalau di awal-awal memang yang penting ada yayasan. Kadang-kadang mau mencari anggota yayasan pun susah. Nanti ketika sudah maju, mulai ada pitihnya, atau pitih Pak? Hah? Ketika mulai ada duitnya, barulah orang berlomba-lomba menjadi anggota yayasan. Kenapa? Ada pitihnya, sudah ada duitnya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Tapi yang pertama itu masya Allah. Tapi ingat, setan gangguin itu biasanya. Kalaupun dia nggak bisa dikritik, dia takjub dengan diri sendiri. Tengoknya duduk di teras, awaklah semua yang merintiskan ini. Ikhwah azinallah wa iyyakum. Itulah dia. Pinter kan setannya? Demikian. Baik, ikhwah azinallah wa iyyakum. Kalau Anda ingin dicintai oleh orang beriman, maka tuluskan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradta al-kifayata minasyururi nas. Kalau Anda ingin terbebas, terhindar dari keburukan orang. Itu kan problem nih, ya. Anda ingin terhindar dari keburukan orang, maka fallahu tukaffilu bikifayati man 'abadahu haqqal ibadah. Allah yang akan melindungi Anda, melindungi hambanya yang memang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Zumar ayat 36 dan seterusnya, alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah cukup Allah sebagai pelindung hambanya? Wa yukhawifunaka billadina min dunillah, dan mereka menakut-nakutkan kamu dengan apa yang mereka sembah selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Sungguh barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberinya hidayah. Wa may yahdillah, dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, fama lahu min mudil, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Alaihissallahu bi'azizil intiqam. Bukankah Allah maha berkuasa atas memberi azab? Az-Zumar 36-37. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Sehebat-hebatnya manusia berencana, tetap rencana Allah yang lebih hebat. Tapi memang kita harus sepenuhnya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Mereka orang-orang kafir itu ikhwah, mereka telah berbuat makar, dan Allah, makar mereka itu ada di tangan Allah. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka itu bisa menghilangkan, meluluh lantahkan gunung. Jangan takut. Semua Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bagaimana makar-makar orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kalau kita menghadapi makar dengan makar, gak akan selesai-selesai. Gak akan selesai kok. Makar dengan makar gak akan bisa selesai. Kita harus jadi pengamat, kemudian harus mengirim mata-mata, ya, capek kita hidup. Ya, capek kita hidup. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pikirkan hal-hal yang penting, yang tidak memicu, yang namanya pertengkaran. Insyaallah tawakal Allah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun? Antuma wa manittaba'akuma humul ghalibun. Musa, Harun, kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ya Isa, aku akan mewafatkan kamu dan akan mengangkatmu kepadaku. Dan kami akan mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauk, dan kami akan jadikan orang-orang yang mengikutimu Isa fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, akan senantiasa berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jaminan Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Apabila pengikut-pengikut Nabi Musa dan Harun pasti akan mendapatkan kemenangan, dan apabila pengikut-pengikut Nabi Isa pasti akan mendapat kemenangan, demikian juga pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemenangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya jenggot, ikhwah, banyak juga yang jenggot begitu dihadapkan dengan hutang baling dia, nggak bayar, hilang tiba-tiba dia dari pengajian. Jenggot segini, demikian bergoyang gara-gara masalah duit. Kenapa ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Karena dia tidak sabar. Sejauh mana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah pada diri kita, keluarga kita, dan tengah masyarakat kita, sebegitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Sejauh mana kita menolong agama Allah, segitu juga Allah akan tolong kita. Demikian ikhwah, al jazaa mal jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan sejauh mana amalan yang kita lakukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Anda mau dicintai oleh orang, cintai Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin terhindar dari keburukan, ya. Anda ingin terhindar dari keburukan, maka dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin azza wa iyyakum. Kemudian wa in aratta taysirul asir. Yang tadi ingin dicintai. Yang kedua, ingin terhindar dari keburukan orang. Yang ketiga, apabila kamu ingin agar dimudahkan yang sulit. Ini kan problem juga ini. Jika Anda ingin dimudahkan sesuatu yang sulit, wal khuruju min kulli dhiq, dan ingin keluar dari kesempitan, wa ma'rifatal haqqi wa minal batil, dan ingin mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, wal khata minas shawab, untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, Allahu takaffala bidzalika liman ata'ahu wattaqah, dan Allah yang menjamin orang tersebut apabila dia beriman, apabila dia mentaati Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi pahala dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Dalam ayat yang lain, At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap urusannya itu mudah.
Demikian ikhwan. Boleh kita berupaya baik dari sisi formalnya atau non formalnya, pendekatannya, tapi jangan lupa yang memudahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon habis-habisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwah? Dikarenakan innallaha wa man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang enggak mau minta kepada Allah, Allah marah pada dia. Allah itu semakin sering kita minta, maka Allah semakin sayang dengan kita. Ya, para ulama terdahulu, para salafus soleh terdahulu, kalau sendalnya putus langsung teringat Allah, minta kepada Allah. Kita kan nggak begitu kan? Kalau sepatu kita ternyata lepas tapaknya, apa teringat dengan Allah? Yang teringat kita apa? Iya, mana tuh sol sepatu ini? Allahnya nomor sekian. Lagi naik sepeda motor, bocor bannya. Yang teringat kita di mana ini? Kan begitu. Lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita langsung, ya Allah, tunjukkan saya di mana ini untuk tempel ban gitu. Mudahkan saya menghadapi ban bocor ini. Ikhwah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, terkadang macam kita nggak rela. Kita naik sepeda motor tuh, bocor. Yang teringat kita, siapa yang bawa sebelumnya ini? Istri, betul istri. Inilah kalau istri sekarang ini gak diperhati, taunya hanya pandai membawa, tidak nempel. Pokoknya salah istri jadi semua. Kita seolah gak pernah salah. Padahal bocornya itu kita bawa. Demikian. Itu setan yang bisikkan. Padahal yang bocor ban sepeda motor, yang salah jadi istri. Pulang-pulang tengkar dengan istri, ban belum tempel, tengkar udah pasti. Kan pintar tuh setan. Demikian. Ibu-ibu juga seperti itu. Ibu-ibu juga seperti itu ketika ibu masak. Ingat Allah yang pertama. Ya Allah, lezatkanlah masakan saya ini. Demikian. Ya. Ketika dia agak gosong, kok gosong ya? Oh iya, ini gara-gara ini anak asih merengek. Ini gara-gara kau merengek aja. Nah, gosong nih, gosong. Apa hubungan merengek dengan gosong? Tapi begitulah manusia. Ketika dia salah, yang pertama dia cari-cari orang lain. Salah siapa? Antum ada nggak bisik-bisikan seperti itu kalau di rumah? Hah? Ya, Mbak? Gimana, Pak? Ada kan? Tapi kadang-kadang kan kita lawan. Kadang-kadang lepas dia. Kadang-kadang lepas. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kita mau makan. Gelas tak ada. Mungkin istri lupa letakkan gelas. Kita ambil dari rak piring. Terlepaslah gelas tersebut dari tangan kita. Apa yang terbisik kita? Ini gara-gara si istri. Gak diletakkan ya gelas di meja. Coba dia letak. Tentu kan kita gak ambil dari rak piring. Tentu tidak lepas. Begitu. Itulah ulah setan. Ya, merusak rumah tangga. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, dalam masalah ini, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kehebatan parenting. Insyaallah kan parenting, seminar parenting sana parenting sini. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal may yudlilillah famalahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberi dia hidayah. Parenting apapun, kalau Allah katakan sesat dia, gak akan ada yang bisa menjadi baik. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, itulah dia. Ya, kalau kita ingin bebas, kita ingin ada solusi setiap masalah yang kita hadapi, kita ingin bisa keluar dari setiap kesempitan yang kita rasakan. Terkadang dengan suatu masalah dada kita menjadi sempit, bumi terasa sempit, terkadang seolah oksigen tidak ada lagi sedang mengambang di muka bumi ini. Sulit kita bernapas dikarenakan sesak. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ingatlah Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri dia jalan keluar. Itu ikhwah. Kalau kita lihat, kita para suami melihat, mengapa istri saya ini semakin hari semakin sulit diatur, maka jangan salahkan dia yang pertama. Jangan salahkan dia yang pertama. Siapa yang kita salahkan, Pak? Diri kita sendiri. Kenapa ya? Jangan-jangan memang saya yang salah. Jangan-jangan memang saya banyak maksiat sehingga terimbas kepada istri. Ketika kita melihat anak-anak kita kok sulit diatur, dia ajak sholat susah. Yang pertama bukan dia yang kita salahkan. Memang kamu ini ya, anak sekarang ini bandel-bandel luar biasa. Dulu bapak kalau dilihat kakekmu sudah taat. Sekarang, anak sekarang kalau dilihat orang tuanya malah dia balik melawan melihat. Malah dia melototi orang tuanya. Memang anak sekarang, anak dulu itu hasil usaha orang yang dulu. Anak sekarang hasil usaha didikan kita. Kok disalahkan dia? Demikian. Bukankah Rasulullah mengatakan kullu mauludin, setiap anak itu kullu mauludin yuladu fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Itulah tanggung jawab seorang suami. Maka para suamilah yang pertama harus banyak introspeksi sebagai kepala rumah tangga yang dia telah Allah angkat sebagai qawwam 'alan nisa, pemimpin atas keluarganya. Suami kita yang pertama introspeksi. Demikian ikhwah, jangan-jangan rezeki yang saya bawa pulang ini rezeki yang tak halal, atau sebahagiannya tak halal, atau mungkin seperempatnya, atau mungkin sepersepuluhnya tak halal, sehingga dia dikonsumsi oleh keluarga kita. Akhirnya jadi durhaka keluarga kita gara-gara kita yang membawa yang haram ke rumah. Itu ikhwah, kita dulu introspeksi. Demikian. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia katakan, saya tandain kalau saya berbuat maksiat maka akan berpengaruh terhadap istri dan kendaraan. Jadi kalau dia buat maksiat, mulai nampak istrinya mulai acuh tak acuh, istrinya mulai berdurhaka, kendaraannya mulai tak bisa diatur. Ya bahasa kita mungkin kalau kendaraan sekarang, dulu kan hewan ya kendaraan. Kalau sekarang mungkin kok mogok-mogok ya, padahal baru, gitulah kira-kira. Pengaruh maksiat. Tapi ingat, ibu-ibu, ini hanya untuk para suami, bukan untuk ibu. Karena sempat ada seorang ibu yang seorang istri yang pakai kalimat Sufyan Ats-Tsauri, Ustadz, saya yang durhaka ini kan itu kan gara-gara ulah istri suami. Coba suami saya tidak berbuat maksiat, saya yakin saya nggak seperti ini. Astagfirullah, ini salah penempatan ini. Saya yakin saya begini ini pasti gara-gara suami. Ada maksiat yang diam-diam dia lakukan, maka saya jadi seperti ini. Ini salah, ya. Ini salah penempatan. Itu untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu, bukan alasan dan untuk ibu-ibu. Sama seperti ini ikhwah. Ketika kita berhutang, ya, kita berhutang dan ada yang memberi hutang, berpiutang, ya kan? Aturan untuk orang yang berpiutang, yang memberikan hutang, kan dia pakai ayat, fa in kana dzu usratin fanadharatun ila maisarah. Apabila ada orang yang kesulitan maka tangguhkan dia ke waktu yang lebih lapang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau dia anggap lunas maka itu akan lebih baik. Ini bukan dipakai oleh orang yang berhutang. Jangan dia ketika sudah sampai tanggalnya kemudian ada yang nagih. Maaf Pak, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana baca Pak ya. Ini ayatnya betul-betul. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu lihat dia kesulitan maka kasih tangguh. Wa antasaddaqu. Ingat Pak, ini yang terakhir. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu anggap lunas itu lebih baik. Jadi sebenarnya Bapak akan banyak dapat pahala kalau Bapak anggap utang itu lunas. Ini bukan dakwah. Ini ngompas namanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini apabila kita ingin keluar dari banyak kesulitan,
keluar dari keterpurukan, ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah berikutnya, wa in aratta al-bu'da 'anil wuqu' fil fawahish. Kalau kamu ingin problemmu itu bagaimana caranya agar bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Ta'ala yaqul, Allah mengatakan, berfirman, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nabi Yusuf. Siapa yang menjauhkan dia dari perbuatan buruk? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melindungi dia dari perbuatan buruk? Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikhwah, Nabi Yusuf itu suka loh dengan majikannya. Allah yang menyebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh majikan perempuannya ini ya kalau kalau yang masyhurnya namanya Zulaikha lah ya. Karena Zulaikha ini juga kisahnya kisah Israeliat nama-nama ini. Tapi nggak apa-apa, kita pakai nama ini. Sesungguhnya Yusuf, Zulaikha suka dengan Yusuf, demikian sebaliknya. Ya, Yusuf juga suka dengan majikannya ini Zulaikha ini. Dah, walaqad rawat kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ketika Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaikha, dibawa ke kamar, kemudian dikuncilah pintu-pintu. Kata Zulaikha, hai talak, artinya ayo, mari dekat sini, Sob, dekat Sob. Tapi ingat, Yusuf suka, dalam kondisi dia suka dengan Zulaikha. Sob, sini Sob, dekat Sob. Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswai. Apa kata Nabi Yusuf? Aku berlindung kepada Allah, tuanku, majikanku yang laki-laki itu telah berbuat baik kepadaku. Karena Yusuf nggak mau, dikejarlah oleh Zulaikha. Fastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi min kubuli wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Dikejar oleh Zulaikha, ditarik bajunya dari belakang. Ketika itulah muncul suami Zulaikha. Apa kata Zulaikha? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'illa ayyusjana aw adzabun alim. Apa kata Zulaikha? Langsung ini. Karena dia perempuan cerdas. Dia mulai melakukan playing victim. Ya. Dia yang ngejar-ngejar seolah dia pula yang seolah dia yang dirayu. Apa katanya? Sungguh tidak ada yang layak bagi orang yang akan merusak istrimu kecuali dia akan mendapatkan azab, ya, atau dia di penjara. Kemudian cerita punya cerita, akhirnya ditetapkanlah Yusuf, ya, orang yang akan akan dipenjara. Tapi saat itu ikhwah, ya, saat itu Nabi Yusuf berhasil melewati cobaan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Allah, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Demikianlah kami telah menghindarkan dia dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Bayangkan ikhwah, dia adalah seorang yang jomblo. Ikhwah, yang namanya anak muda, ya, yang masih dalam keadaan masa perkembangan, ya, masih kuat-kuatnya, syahwatnya juga kuat, tentu kan suka dengan wanita yang berwajah cantik, ya kan? Apa ada di sini nggak suka dengan yang berwajah cantik? Saya mau tanya kakek-kakek, lu mana kakek-kakek? Kek, coba kek, suka nggak dengan yang berwajah cantik? Suka. Loh, itulah namanya laki-laki. Itulah laki-laki. Demikian, kakek sih boleh, uban boleh, tapi tetap yang cantik.
Perempuan juga begitu. Oh, Nabi Yusuf aja suka kan begitu. Zulaikha itu wanita tercantik sekota Mesir. Dan dia pejabat. Kalau orang-orang yang cantik tapi tinggalnya di kampung Betani, kan dia lama-lama hitam. Ini sudah cantik, pejabat, ya tentu skincare-nya kan mahal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dalam masalah ini, Yusuf suka dengan dia. Tapi Allah lindungi. Kemudian dia berdua yang nutup majikannya, bayangkan. Wanita tercantik, dia seorang pemuda yang syabab, masih pemuda. Kemudian yang nutup-nutup pintu juga perempuannya. Kemudian Nabi Yusuf ini kan bukan orang Mesir. Coba ikhwah, kalau ada maling kedapatan, itu biasanya bukan orang tempatan kan? Ya, ya kan? Kenapa kok bukan orang tempatan? Karena kalau ketahuan, orang tempatan ketahuan nanti, oh ini bapaknya fulan, neneknya si fulan, ketahuan semua. Makanya dia kalau maling-maling ini beraksi, dia aksinya di tempat lain. Jadi Nabi Yusuf itu, kalaupun dia ketahuan melakukan tindakan yang tidak baik, tidak mengotori nama baik keluarga. Karena orang-orang nggak tahu siapa keluarganya. Demikian ikhwah, peluang Nabi Yusuf itu sangat besar. Dan dia yang dirayu. Demikian. Ikhwah, kalau seandainya ditukarlah kisah Nabi Yusuf itu, Yusuf ditukar dengan Ali Nur, kira-kira apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Gak tahulah entah apa yang terjadi. Gak ngerti kita apa yang akan terjadi kalau itu ditukar namanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, Allah lindungi dari perbuatan buruk, bahkan dari perbuatan buruk-buruk berikutnya ikhwah. Kan Zulaikha ini akhirnya menjadi bahan perbincangan omak-omak Mesir, omak-omak pejabat Mesir. Jadi istri-istri para pejabat mulailah ngomongin, ya, tengok itu, percuma aja kaya, cantik, tapi seleranya selera budak, gitu kan. Hamba sahaya. Si Zulaikha ini kan memang terkenal dia itu orang cerdas. Belum tahu dia. Itu. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'aw wa fa'atat kulla wahidin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihinna. Ketika Zulaikha mendengar semua omak-omak Mesir, omak-omak pejabat Mesir, istri-istri yang namanya omak-omak, emak-emak dari dulu sampai sekarang sama. Sama. Iya. Masalah-masalah begini menjadi pembahasan panas, hangat gitu kan. Zulaikha mengatakan, oh ini belum tahu nih ibu-ibu ini. Ibu-ibu pejabat Mesir ini belum tahu. Akhirnya diundang semua, diberi makanan, diberi pisau untuk memotong makanan-makanan tersebut. Di saat itulah keluar Nabi Yusuf. Qalat ikhruj 'alaihin, keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'a aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika umat-umat ini, istri-istri pejabat Mesir ini melihat Nabi Yusuf, apa katanya? Mereka merasa takjub. Wa qatta'na aydiyahunna. Tanpa disadari mereka mengiris tangan-tangan mereka. Padahal Indonesia itu kan punya satu ungkapan kalau makanan enak, kalau sudah makan enak, mertua pun tidak tahu lewat, itu kan. Tapi tidak dengan demikian dengan Nabi Yusuf. Hilang rasa enaknya. Yang lebih enak memandang Nabi Yusuf. Gimana tuh ganteng Nabi Yusuf, gak tahu kita. Sampai teriris tangan pun tak terasa seperti di anestesi. Bayangkan, gimana tuh gantengnya, Allahu a'lam. Sampai seperti itu. Ini bukan manusia, kata omak-omak ini. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang sangat mulia. Masuk Zulaikha. Gimana? Tengok tuh tangan tuh, pada potong-potong tuh, Tengok tuh. Oh iya. Oh iya. Kalian baru sekali melihat, sudah motong tangan.
Bagaimana kan aku setiap hari? Mana tahan gitu kira-kira. Demikian. Kalian masih sekali sudah potong tangan, mungkin kalau berkali-kali potong leher kalian mungkin begitu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Ya, Nabi Yusuf dapat cobaan luar biasa. Bukan hanya dari Zulaikha. Sejak saat itu, mak-mak pejabat Mesir mulai merayu Yusuf rame-rame. Demikian ikhwah. Akhirnya penjaralah ya pilihan Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian ikhwah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau seandainya engkau ya Allah tidak menghindarkan aku dari kejahatan mereka, sudah mereka ini, bukan lagi Yusuf, bukan lagi Zulaikha, mereka, artinya ibu-ibu pejabat Mesir. Tentu aku akan menjadi orang-orang yang jahil. Demikian, siapa yang menghindarkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji? Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwat azza-Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan mengomentar tentang perkataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Man khalusat niyyatuhu fil haqq. Barang siapa yang benar-benar ikhlas dirinya untuk menjalankan kebenaran, walau ala nafsihi, walaupun untuk menegakkan kebenaran di dirinya sendiri. Ikhwah, kalau menegakkan kebenaran di diri orang mungkin lebih mudah ketimbang diri sendiri. Bukankah ada istilah tungau di depan mata tak nampak, di pelupuk mata tak nampak, gajah di seberang lautan ya nampak. Artinya kalau salah orang itu selalu kita lihat. Padahal kalau kita hitung-hitung nih, jujur, lebih banyak tahu mana kita, kesalahan orang atau kesalahan kita? Hah? Pasti kita yang lebih tahu. Orang itu kan kita nggak 24 jam bersama dia. Demikian. Mungkin sekali-sekali kita mengetahui kesalahan dia, tapi kita tahu persis kesalahan kita satu hari itu berapa. Kita tahu persis apa yang kita lakukan. Ketika kita buka HP, kita sudah tahu apa kesalahan kita. Demikian. Tapi setan itu ikhwah selalu mengulang-ulang kesalahan orang yang sudah terjadi 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kadang-kadang 3 bulan yang lalu. Seolah-olah dia lebih salah dibandingkan kita. Padahal kita lebih tahu tentang kesalahan kita jauh lebih banyak ketimbang kesalahan dia. Makanya untuk memvonis orang salah itu lebih mudah ketimbang memvonis diri sendiri salah. Demikian. Kalau kita lihat misalnya teman kita ini ada yang selalu terlambat ngaji, kemudian terlambat sholat, ya kita kan mana ikhwahnya, lalai, ini pasti lalai ini. Tapi kalau kita terlambat, saya kan sakit perut, saya kan begini, saya kan begitu, kan selalu ada uzur untuk diri kita selalu banyak alasan, ya. Tapi kalau untuk orang lain kita jarang-jarang cari alasan untuk dirinya. Dan itu nyata ikhwah. Ya, itu nyata. Kita selalu membela diri kita. Apalagi kalau sudah ngaji, Masya Allah, berdalil dia biasanya. Berdalil. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Barang siapa yang mentuluskan niatnya untuk menegakkan kebenaran walaupun di dirinya sendiri, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan melindungi dia dari kejahatan orang lain. Wa man tazayyana bima laysa fihi syanahullah. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan yang bukan miliknya, maka Allah akan memburukkan dirinya. Artinya begini ikhwah, kadang ada orang yang kalau dari penampilan, Masya Allah, dari mulai jenggot, gamis, tidak isbal, ya, tidak isbal, Masya Allah, luar biasa. Penampilan oke, minyak wangi sebelah kanan kesturi, sebelah kiri cendana, luar biasa wanginya, ya. Pokoknya dari jauh sudah macam syekh lah.
Apalagi ditambah lagi dengan tasbih. Sudah macam Syekh Siti Jenar jadinya. Itu kalau meninggal bisa dikeramatkan itu kuburannya. Demikian. Tapi kan penampilan bisa-bisa aja. Demikian. Bagaimana di saat dia sedang sendiri, di saat jubah sudah digantung di tempat gantungan pakaian, di saat sorban sudah dilepas dari kepala, apa yang terjadi dengan diri kita? Apakah kita tidak tetap mawas diri, waspada, sebagaimana kita di hadapan orang lain? Ketika kita bersama orang lain, bersama teman-teman sepengajian, ada lewat yang buka aurat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita buka HP, lewat yang buka aurat. Di zoom lagi di zoom. Set. Demikian ikhwah. Allah kan tahu kan? Allah tahu. Barang siapa yang menghiasi dirinya yang bukan dirinya, bukan miliknya, Allah akan burukkan dia. Kemudian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, kesimpulannya. Mari kita lihat kesimpulan. Bahwasanya man amila li akhiratihi kafahullahu amrad dunyahu. Yang pertama, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan urusan dunianya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai dari kasih sayang, mulai dari terjauhnya dari problem sempit, kemiskinan, kemudian masalah kesulitan. Seluruh ayat menyebutkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam sebuah ayat, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Wa may yattaqillaha ja'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan setiap urusan-urusannya. Berarti kan ini semua kaitannya dengan akhirat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan dunianya. Allah akan selesaikan seluruh masalah dunianya. Wa man aslaha sariratahu. Barang siapa yang memperbaiki jiwanya, atau barang siapa yang memperbaiki dirinya di saat dia dalam kesendirian, aslahahullahu ala niyatahu. Allah akan perbaiki juga dia ketika dia bersama orang-orang yang ramai. Kalau dia di saat dia sendiri dia bisa bertakwa kepada Allah, apalagi ketika dia bersama yang lain. Kalau dia dalam keadaan kesendiriannya dia bisa istiqomah di atas jalan Allah, apalagi dia bersama teman-temannya. Barang siapa yang memperbaiki dirinya di saat dia sendirian, Allah akan perbaiki dirinya di saat dia bersama orang lain. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Demikian ikhwah. Ini 3 hal yang penting untuk kita ringankan. Khusus untuk ibu-ibu. Kalau ibu merasa suami saya kok kurang perhatian, ya yang namanya manusia kan tetap ada saja kekurangan. Ada suami itu kalau masalah uang royal, tapi perhatian tidak. Ketika suaminya sakit, kenapa dia sakit? Oh iya, adalah banyak istighfar ya. Kan begitu aja. Tidak ada kenapa sih? Yang mananya dia yang sakit? Sebelah sini bang. Oh iya bang, iya dek. Biar abang kusuk ya abang pijet. Kan ada suami begitu, ya. Ada suami begitu. Ada juga suami yang jenisnya, bang tolong pijet lah. Pijet aja lah dek sendiri. Kamu kan bisa mejat. Dan begitu, ya kan? Ada demikian. Ya macam-macam karakter para suami.
Untuk memperbaiki hubungan ibu dengan suami ibu, maka perbaiki awal pertama itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi telah katakan, walladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'al lahumur rahman wudda. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan dia dicintai oleh orang-orang. Sedangkan orang lain saja mencintai dia, apalagi pasangan sendiri. Tentu akan lebih mencintai dia. Tapi ingat, dia harus memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak rumah tangga yang retak? Karena banyak para istri sekarang itu hanya memperbaiki penampilan. Ya, hanya memperbaiki penampilan. Bagaimana penampilan? Bukan nggak boleh, silahkan. Memang para suami pun senang melihat istrinya cantik putih, ya kan Pak? Ya kan? Senang nggak kita lihat ketika kita pulang kita lihat istri kita sudah bersih, wangi, walaupun nggak putih-putih kali ya, namanya juga orang kampung, gimana mau putih-putih kali? Ya, walaupun nggak putih-putih kali, tapi kalau dia bersih, dia pakai wangi-wangian, apalagi Pak? Hah? Tentu kita akan senang kan? Demikian. Ya, jadi betul itu, tapi bukan itu intinya. Makanya kan kalau kita lihat, terutama ibu-ibu yang punya dana lah, dananya kuat, ya skincare-annya, dia kulitnya agak brown gitu bisa disuntik supaya agak bisa menjadi terang, ya kan? Gimana caranya agar wajahnya itu glowing berkilat macam keramik ini, macam granit ini kalau bisa. Gimana? Kalau bisa nggak ada pori-pori sedikit pun Pak. Betul-betul macam di granit gitu. Kaca ya. Macam kaca. Kalau bisa seperti itu. Tetapi kan bukan itu segalanya. Yang intinya adalah akhlak. Demikian ikhwah. Jangan terikut dengan promo. Kalau promo-promo iklan ya iya. Kalau istrinya cantik berarti suaminya pasti sayang. Siapa bilang? Buktinya artis-artis kurang cantik apa para artis itu? Tapi kita lihat yang bertumbuk dengan suaminya, yang bertengkar dengan suaminya, yang dicerai oleh suaminya, asik kawin cerai, kurang cantik apa para artis? Demikian. Tapi yang terpenting ikhwah, agar hubungan antara kita dan pasangan kita menjadi baik, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu dia. Sebagai imbasnya Allah akan perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan masyarakat kita. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Itu intinya, ya. Itu intinya. Setelah itu barulah belikan Bapak belikan ibu-ibunya skincare, body lotion, belikanlah. Ya demikian. Apalagi Bapak yang sering-sering nengok-nengok Facebook, nengok akun artis. Tengoknya artis kok putih kali, ditengoknya istrinya, ya Allah jauhnya bedanya. Kok begini kali lah ngelongso istriku. Demikian. Jangan dibanding-bandingkan. Mereka tuh jutaan untuk kulit, untuk wajah jutaan. Demikian ikhwah. Kita hanya suruh istri kita pakai bedak dingin, tahu bedak dingin? Kalau dulu kan mak dulu pakai bedak dingin kan, tinggal mata aja itu. Ibu-ibu sekarang, Masya Allah, ada krim malam, krim tahajud, krim duha. Demikian, ada yang dibawa, ada yang harus masuk dalam freezer, ada yang harus masuk dalam lemari es, ada yang nggak boleh dalam lemari es, dia harus tempat yang sekian derajat. Repot lah pokoknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, bahwasanya solusi semua permasalahan itu dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentakwakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dan yang utama. Adapun kepiawaian kita dalam manajemen, kepiawaian kita dalam menata itu nomor sekian, bukan nomor satu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan pembahasan ini saya ambil dari kitab yaitu Ishruna Nasihah, 20 nasihat di ukhti qabla zawajiha, untuk saudariku sebelum dia menikah. Ya sebenarnya buku ini buku untuk ibu-ibu.
ya. Tapi sebenarnya itu bisa diterapkan juga untuk bapak-bapak. Artinya setiap masalah ya pasti ada solusinya. Dan solusi yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi kita ilham, Allah akan memberikan taufik bagaimana cara menyelesaikan masalah kita yang terbaik. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan masyarakat kita, dan doakan dakwah kita agar dapat diterima di tengah masyarakat. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, atau Ibu yang ataupun Bapak yang mau bertanya melalui HP juga boleh di 0813 600 661.